Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini saya Amelia Putri dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Dokter Kita. Dan dalam Dokter Kita edisi sore kali ini kita akan membahas mengenai temanya yaitu cuci darah. Di mana cuci darah ini merupakan salah satu metode pengobatan untuk penyakit gagal ginjal yang memang kalau kita akumulasi per tahunnya ini berdasarkan data yang saya baca di beberapa artikel kesehatan, ini kasusnya mencapai sekitar 6 hingga 7 juta kasus per tahunnya begitu ya, merupakan penyakit kronis dan gagal ginjal ini merupakan metode yang memang pengobatannya dimasukkan melalui perut nih. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut pada sore hari ini bersama dengan Letnan Kolonel Korps Kesehatan Militer Dr. Joko Suseno, SPPD KGH Finasing, dan juga Kolonel Purnawirawan Dr. Edi Haryadi, SPPD. Selamat sore Dr. Joko dan juga Dr. Edi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik tentunya ya Dr. Edi dan juga Dr. Joko. Terima kasih sudah hadir di studio Dokter Kita. Dan tentunya saya juga akan mengundang pemirsa di rumah nih yang memiliki pertanyaan seputar penyakit ginjal, terutama yang sesuai dengan temanya yaitu cuci darah begitu ya. Bisa untuk melalui layanan interaktif kami di 5406677 untuk Bandung dan sekitarnya, atau bisa juga nih melalui pesan WhatsApp di 0811 2499 299. Dan pertanyaan Anda pemirsa di rumah yang melalui layanan interaktif ataupun melalui pesan WhatsApp nanti akan kami ulas di segmen kedua. Nah, kita akan mengupas dulu nih mengenai apa itu metode cuci darah nih pemirsa. Karena istilah cuci darah ini tentu sudah tidak asing ya di telinga kita. Dan kalau ada seorang yang melakukan pengobatan metode dengan cuci darah ini, kita pasti sudah paham, sudah tahu bahwa orang tersebut mengalami penyakit gagal ginjal atau seputaran dengan ginjal begitu ya. Tapi sebenarnya pengertian cuci darah itu seperti apa dan mekanisme pengobatannya juga seperti apa? Silakan Dr. Joko. Ya baik, sebenarnya cuci darah ini biasa kalau di rumah sakit kita menyebutnya hemodialisis gitu, atau disingkat HD. Ya. Tapi kalau orang awam kan taunya cuci darah. Nah, sebenarnya cuci darah ini memang ditujukan pada pasien-pasien yang mempunyai fungsi ginjal yang sudah ada dua sebenarnya. Yang satu yang sebenarnya ginjalnya masih baik dia, cuman karena kondisi penyakit tertentu, misalnya dia ada penyakit jantung yang sedang dalam serangan, perdarahan saluran cerna yang banyak, akhirnya ginjalnya macet. Nah, ginjal yang baik tadi fungsinya jadi macet, jadi sementara kita backup dulu dengan mesin cuci darah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu penyakit ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal kronis inilah yang ginjalnya itu sudah sudah tidak berfungsi lagi, akhirnya harus di backup dengan mesin untuk seterusnya. Nah, proses cuci darah sendiri ini kalau yang biasa kita lakukan di rumah sakit, itu yang kita sebut sebagai hemodialisis, itu memang menggunakan mesin. Jadi mesin ini sebenarnya untuk bukan darahnya masuk ke mesin, tidak. Darah dari pasien itu nanti mengalir melalui selang yang kita biasa sebut bloodline gitu ya, nanti dipompa sama mesinnya. Nah, masuk ke ginjal buatan. Ginjal buatannya itu yang kita sebut sebagai dialiser. Nah, itu seperti tabung, itu setinggi kurang lebih 30 sentian lah ya, diameternya mungkin sekitar 5-7 senti. Nah, di dalam tabung itu nanti ada dua kompartemen. Ada dua ruangan sebenarnya. Ruangan yang untuk mengalir darah dan ruangan satu lagi yang untuk mengalir cairan pencucinya. Cairan pencucinya ini yang kita biasa sebut cairan dialisat namanya. Namun dia darah dengan cairan pencuci ini tidak bercampur satu sama lain. Dia terpisah, cuman dibatasi oleh selaput yang bersifat semi permeabel yang memungkinkan nanti racun-racun yang ada di dalam darah itu yang banyak itu nanti bisa berpindah ke cairan dialisa tadi. Nah, cairan inilah yang kita buang terus-menerus. Nah, ini seperti gambar ini ya. Ini darah dari pasien, kita pompa melalui mesin cuci darah, masuk ke dialiser. Nah, dialiser ini yang seperti tabung yang saya sampaikan tadi. Seperti penyaringnya begitu ya? Itu yang sebenarnya bertindak sebagai ginjal buatan. Nah, itu darah nanti mengalir dari atas ke bawah, sedangkan cairan pencucinya yang
yang dari tabung yang di bawah itu, cairan dialisat namanya, itu mengalir juga. Jadi berlawanan arah dia mengalirnya. Tidak satu arah, jadi berlawanan arah. Nah, nanti dia di dalam kompartemen tadi ada selaput yang memisahkannya, itu namanya selaput yang bersifat semi permeable. Itulah yang memungkinkan racun-racun yang molekulnya itu memang kecil-kecil ya, itu bisa lewat. Keluar, yang racun dari darah itu keluar melalui membran tadi, masuk ke cairan dialisat tadi, dibuang gitu. Sedangkan yang besar-besar molekulnya seperti protein itu kan masih berguna, itu nggak boleh lewat, masih tetap diambil. Sel-sel darah itu nggak lewat, masih tetap kembali gitu. Jadi racun-racunnya aja yang lewat. Itu terus menerus selama kurang lebih 4,5 sampai 5 jam itu berputar-putar darahnya di dialiser tadi, itu memungkinkan racun-racun atau toksin yang ada itu nanti semakin lama semakin berkurang gitu, dibuang ikut dari cairan dialisat tadi. Itu proses cuci darah seperti itu kalau dengan menggunakan mesin. Oke, itu skemanya tadi kalau menggunakan mesin begitu ya, Dok? Ya. Nah, selain dengan mesin, apakah disuntikan seperti obat tertentu begitu, Dok, ke dalam tubuh pasien gitu, atau yang bersambungan langsung dengan darah pasien begitu, Dok? Oh, tidak. Jadi proses cuci darah itu tidak menyuntikkan sesuatu Obat masuk ke tidak dalam. masuk begitu? Ya, tidak. Hanya kita memompa darah keluar, masukkan ke dialiser itu yang sebagai ginjal buatannya. Di situ yang kita harapkan proses pemindahannya itu dari toksin yang ada di dalam darah atau racun yang ada di dalam darah itu yang akan berpindah secara pasif ke cairan dialisat yang nantinya kita buang, sehingga nanti diharapkan konsentrasi atau tingkat kekentalan racun yang ada di dalam darah itu makin lama makin berkurang selama kurang lebih 5 jam itu gitu. Oke, karena durasi untuk cuci darah itu kurang lebih selama 5 jam Ya, kalau tidak betul. ada kendala apapun ya, Ya. karena selama ini mungkin yang awam berpikirnya cuci darah itu disuntikan obat tertentu atau memang darahnya diambil kemudian disimpan di laboratorium dan sebagainya begitu ya, Dok, ya. Karena menyangkanya itu dicuci darah berbeda gitu metodenya, tidak seperti yang tadi dijelaskan, tapi sudah dijelaskan secara jelas gitu ya oleh Dr. Joko bagaimana metode atau skema dari pengobatan metode cuci darah. Kemudian Dr. Edi, ini untuk pengobatan cuci darah sendiri kan sudah ada sejak lama begitu ya, bahkan di dunia pun sudah dikenalnya dari masa 1940-an begitu ya sudah adanya. Kalau untuk di Indonesia sendiri, metode cuci darah itu sudah banyak digunakan sejak tahun berapa sih sebetulnya, Dok? Jadi sebetulnya kalau cuci darah itu pertama kali itu sekitar tahun 1980-an lah ya, 80 akhir begitu. Karena waktu itu di Hasan Sadikin juga saya masih belajar, itu hanya ada satu mesinnya, ya satu mesin, sehingga pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal tadi, yaitu dicoba dengan cuci darah yang memakai melalui selaput perut tadi. Mungkin nanti Dr. Joni akan menjelaskan lebih lanjut mengenai cuci darah yang melalui selaput perut tadi. Jadi kira-kira kalau di Rumah Sakit Dustira sendiri itu sejak tahun 2020 dan diresmikan oleh Panglima Pak Jenderal Darsono itu 2001. Ya, jadi 2000 mulai di Dustira, 2001 mulai diresmikan. Jadi sampai sekarang mungkin sudah sekitar ya 20 tahun lah, 21 tahun gitu. Oke, sudah 21 tahun dilakukan metodenya di Indonesia kurang lebih begitu ya? Kalau di Dustira, kalau di rumah sakit yang lain di seluruh Indonesia mungkin dari tahun Sudah lebih lama lagi ya, gitu ya? dari tahun 1985 lah waktu itu ya di Hasan Sadikin sudah mulai ada. Saya waktu itu masih belajar di sana. Sudah lebih lama lagi begitu Iya. ya, Dok ya. Tapi mungkin dari zaman dahulu awal mula ada sampai sekarang teknologinya semakin berkembang, Iya. ada yang berbeda juga mungkin ya, Dok ya? Ya, semakin canggih ya. Jadi yang sekarang ini sudah banyak mesinnya itu sudah demikian canggih sehingga banyak monitornya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang membahayakan, mesin itu akan berbunyi kita atau memberitahu perawatnya gitu. Oke, begitu. Nah, kalau sebetulnya ini penyebab dari cuci darah sendiri. Nah, kenapa nih seseorang harus menjalani metode pengobatan cuci darah? Silakan Dr. Joko. Ya. Jadi kenapa orang harus cuci darah? Tentunya karena ginjalnya sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugasnya gitu ya intinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi,
Sebenarnya ada dua kondisi. Yang pertama kondisi akut namanya. Kondisi akut itu sebenarnya ginjalnya itu baik-baik saja awalnya. Baik-baik saja, fungsinya juga masih oke. Hanya saja dalam suatu kondisi tertentu dia ada penyakit lain. Sebagai contoh misalnya ada infeksi yang berat, ada perdarahan yang banyak, ataupun penyakit jantung yang berat sehingga tensinya drop gitu kan. Nah, itu ginjalnya bisa macet. Artinya kalau saya meminjam istilah guru-guru saya itu ginjalnya ini dulu cuti dulu, cuti. Libur dulu. Ya, libur dulu, cuti. Jadi mungkin cuti 2 minggu dulu. Sementara dia cuti dulu, kita support pakai mesin. Karena kan racun-racun ini kan tetap ada di dalam darah, harus dibuang karena ini berbahaya kalau tidak dibuang. Nah, sementara ginjalnya cuti, kita support dulu dengan mesin cuci darah. Nah, ini sifatnya sementara. Jadi cuci darah sifatnya sementara, tidak terus-menerus. Ini dalam kondisi akut. Yang kedua itu dalam kondisi kronik atau yang kita biasa kenal namanya penyakit ginjal kronis. Nah, pada penyakit ginjal kronik ini itu memang bertahap dia, tidak serta-merta ginjalnya langsung rusak gitu, atau stadium lanjut, tidak seperti itu juga. Dia biasanya dari awal itu sedikit-sedikit, prosesnya bertahun-tahun biasanya, tapi kronik progresif, artinya dia penyakitnya lama tapi progres terus, bisa maju nggak bisa mundur gitu. Artinya kalau sudah stadiumnya maju, dia nggak bisa balik lagi ke stadium awal gitu. Nah, itu namanya penyakit ginjal kronis. Kalau penyakit ginjal kronis, ini memang bedanya dengan akut tadi. Kalau akut ginjalnya baik-baik saja, tapi ada kondisi lain yang membuat dia macet. Tapi kalau penyakit ginjal kronis, ini memang ginjalnya yang rusak. Struktur ginjalnya memang rusak. Sehingga dalam kondisi tertentu, kalau dia sudah stadium lanjut, itu sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk membuang-buang racun atau menyaring racun yang ada dalam darah kita. Nah, itulah dalam kondisi seperti itu kita melakukan cuci darah terhadap pasien tersebut. Nah, ini biasanya menyebabkan hal seperti itu terjadi apa nih, Dok? Apakah gaya hidup, kemudian misalkan kita kurang konsumsi minum air mineral yang cukup gitu batasannya atau kadarnya, atau bagaimana nih, Dok? Ya, sebenarnya banyak ya penyebab gagal ginjal kronis ya umumnya ya, yang cuci darah rutin ya. Yang paling banyak itu saya sebut aja 2 ya, hipertensi sama diabetes. Kalau yang lain-lainnya ada seperti infeksi ginjal, batu, ataupun ada sumbatan, tumor dan lain sebagainya, tapi frekuensinya mungkin tidak begitu banyak. Tapi di dunia ataupun di Indonesia itu tetap 2 itu yang menyebabkan gagal ginjal kronis itu hipertensi dan diabetes. Makanya memang kadang-kadang kita memberikan edukasi ke masyarakat. Hipertensi, diabetes itu kan sebenarnya penyakit yang tidak terasa. Artinya orang dengan hipertensi jarang yang care gitu. Tidak seperti orang sakit gigi. Orang sakit gigi jam 2 malam dia tetap cari dokter, cari obat karena nggak tahan sakit kan. Tapi orang diabetes mungkin dengan gula darah yang tinggi, hipertensi dengan tekanan darah yang tinggi mungkin nggak begitu terasa. Jadi membuat orang tidak begitu care. Nah, ini sebenarnya berbahaya. Ini untuk edukasi ke masyarakat juga. Jadi kalau kita ada faktor risiko hipertensi, diabetes, itu kita harus kontrol tekanan darah, kontrol gula darah gitu, supaya tidak berlanjut ke penyakit ginjal kronis. Ya, nah ini yang selalu ditakuti oleh masyarakat, takut untuk check up karena takut dengan kondisi tubuhnya begitu ya, Dok ya. Padahal dengan check up kita bisa tahu apakah kita mengalami penyakit yang memang betul-betul harus segera disembuhkan. Kalaupun penyakitnya tidak akut atau tidak kronis begitu ya, tapi tetap kita harus bisa antisipasi penyakit lanjutan yang bisa mungkin lebih parah dan membahayakan kesehatan kita tentunya. Nah, kemudian Dr. Edi, apakah kalau dengan kita melakukan metode pengobatan cuci darah, ini penyakit atau gangguan ginjal tersebut bisa sepenuhnya sembuh nih, Dok? Ya, tadi bagaimana sudah disampaikan oleh Dr. Joko bahwa tergantung dari penyebabnya dari gagal ginjal tersebut. Ya, jadi apakah tadinya ginjalnya baik-baik saja, kemudian tiba-tiba mengalami hal-hal yang di luar yang ginjal yang berat, seperti tadi disampaikan, apakah infeksi berat, apakah pendarahan, ya,
Nah ini kalau misalnya itu dilakukan sementara ginjalnya istirahat dulu, kemudian dilakukan support ya, ganti istirahat dulu, maka ginjalnya diganti dulu fungsinya itu oleh mesin. Itu diharapkan memang bisa kembali ya, tetapi 100% tidaknya tergantung banyak faktor. Jadi apakah dari usia, apakah dari penyebabnya, ya itu mungkin saja bahwa sembuhnya itu tidak sampai 100%, tapi 80% nantinya begitu selesai masanya. Biasanya kita kasih batas waktu 3 bulan biasanya. Ada yang sebulan, dilihat dulu fungsi ginjalnya, ternyata masih belum bagus. Kemudian kita lanjutkan 3 bulan. Kalau udah 3 bulan, nah ini udah bagus ya. Kadang-kadang tidak 100%. Ada juga yang hanya 80% ya gitu. Atau 90% gitu ya. Tergantung dari usia dan ada faktor penyebabnya tadi apa. Tapi yang kalau misalnya ini bisa sembuh ya, sembuh artinya di relatif kata sembuh ini tidak usah cuci darah berlanjut gitu ya, tapi itu perlu evaluasi dari ahli ginjalnya. Tapi kalau yang sudah tadi katakan oleh Dokter Joko, penyakit ginjal yang dari awal nggak terasa atau tuh jelek, nah biasanya ini hanya menunggu progresivitasnya atau berlanjutnya, ini harus kita usahakan, kita tahan. Jadi kan penyakit ginjal itu kan ada 5 stadium ya. Sehingga kita misalnya ketahuan oleh dokter sudah stadium 3. Nah, ini dihambat, jangan sampai cepat jadi stadium 4. Udah stadium 4 belum cuci darah kan, stadium 5 akhir cuci darah ya. Kita coba dihambat ya, tadi faktor-faktor apa penyebabnya, seperti misalnya tadi Dokter Joko sampaikan terutama banyaknya hipertensi, kencing manis ya, diabetes mellitus. Nah, itu harus dikendalikan dengan ketat dulu supaya tidak tambah cepat jadi harus cuci darah. Kalau sudah cuci darah ya tinggal pilih aja nanti cuci darah pakai mesin atau cuci darah pakai membran peritoneum atau selaput perut tadi. Atau mungkin tadi sebelum dilakukan cangkok ginjal tadi. Cangkok ginjal itu adalah opsi paling terakhir, berarti begitu ya, Dok? Sebetulnya ya mungkin mengenai cangkok ginjal ini apakah opsi terakhir atau tidak, silakan Dokter Joko melanjutkan. Silakan Dokter Joko, kalau mau menambahkan, boleh. Ya, memang kalau penyakit ginjal kronis sudah stadium akhir, terapi definitifnya itu memang cangkok ya. Karena di situ memang ginjal dari donor yang memang sudah diperiksa dulu sebelumnya tentunya, masih baik kondisinya, nah itu dicangkokkan atau disambungkan ke pembuluh darah penerima atau yang pasien gitu. Nanti karena kan kita bisa hidup dengan satu ginjal gitu, jadi satu ginjal pun bisa melaksanakan fungsi penyaringan yang tadi saya sampaikan tadi itu secara sempurna gitu. Walaupun satu ginjal. Walaupun satu gitu, jadi orang masih bisa hidup dengan satu ginjal. Itu terapi definitif. Hanya saja kan mencari cangkok ini, mencari donornya kan tidak gampang juga gitu ya. Nah, terus satu lagi masyarakat kita tuh tidak dia ikuti penyakit ginjal itu dari stadium awal terus meningkat sampai stadium terakhir gitu. Kadang-kadang dia datang ke kita udah stadium lanjut gitu. Jadi walaupun ada donornya, nggak mungkin akan kita bisa laksanakan juga saat itu. Apalagi dia dalam kondisi yang sedang emergensi misalnya. Tentu harus kita lakukan cuci darah dulu sementara waktu. Nah itu, jadi pilihannya memang cangkok ya, definitifnya, tetapi alternatifnya cuci darah. Nah, cuci darah ini seperti yang disampaikan Dr. Edi tadi, memang ada 2 metodenya. Cuci darah yang konvensional yang biasa kita lakukan di rumah sakit yang menggunakan mesin tadi. Satu lagi dengan metode peritoneal dialisis. Kalau yang pakai mesin itu namanya hemodialisis atau yang kita bisa singkat HD gitu. Kalau yang peritoneal dialisis ini kita biasa sebut CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialisis. Jadi kita continuous terus menerus cucinya dan bisa dilakukan di rumah gitu melalui selaput di rongga perut kita. Jadi itu ada tekniknya.
menggunakan operasi kecil ya. Kita menanamkan semacam selang gitu. Kalau kita nyebutnya kateter Tenkov. Kita masukkan ke dalam. Nah, ini gambarnya nih. Jadi yang selang yang masuk ke rongga perut itu namanya kateter Tenkov. Kita operasi, masukkan ke sana. Di dalamnya itu ada pori-pori. Ada pori-pori untuk masuk keluarnya cairan pencucinya gitu. Nah, terus itu kan ada cabangnya itu, transverset namanya. Nanti itu tempat kita memasukkan cairan pencuci. Yang atas itu cairan pencuci, yang bawah itu cairan pembuang. Nah, itu tekniknya gitu. Jadi intinya kita memasukkan cairan pencucinya itu ke dalam rongga perut, itu kurang lebih 2 liter. Nanti durasi tertentu, ada yang 4-6 jam, ada yang 8 jam, itu tergantung konsentrasi cairannya ya. Itu sebanyak 4 kali sehari. 4 kali sehari kita ganti. Misalnya jam 6 pagi nih, kita buang, nanti kita ganti lagi yang baru 2 liter. Nanti jam 10 atau jam 11 kita buang lagi gitu. Nah, yang kita buang itu sebenarnya sudah mengandung racun-racun yang ada di dalam darah kita. Racun-racun berikut dengan cairan-cairan yang tersedot dengan cairan tadi itu. Jadi itu limbah yang harus kita buang. Nah, kita masukkan lagi cairan pembilas yang baru gitu. Sebanyak 4 kali sehari. Itu namanya teknik peritoneal dialisis. Jadi dialisis atau cuci darah melalui rongga peritoneum, rongga perut gitu. Dengan menggunakan tadi seperti selaput atau kateter begitu ya, ya, Dok, kateter ya? itu yang untuk memasukkannya saja gitu, alat untuk memasukkannya. Nah, apakah semua penyakit ginjal begitu ya, Dok ya, ini bisa disembuhkan dengan cara cuci darah begitu? Silakan, Dr. Edi atau Dr. Joko. Dr. Edi, silakan. Maksudnya semua penyakit ginjal? Iya, penyakit yang seperti gagal ginjal atau penyakit yang mengarah kepada ginjal begitu, Dok. Ini apakah bisa disembuhkan dengan cuci darah begitu, Dok? Ya, sebetulnya kan cuci darah itu tuh ujung daripada cara kita para dokter menolong pasien atau memperpanjang usia pasien. Ya. Jadi sebetulnya sih kita harus malah sebelum tahap harus cuci darah itulah penyakit dasarnya itu kita tanganin gitu. Jadi misalnya tekanan darah tinggi harus kendalikan betul. Ya, kemudian diabetes, mellitus harus dikendalikan dengan betul. Ya, sebab itu bisa kelihatan kok dari tahap-tahapannya, kita kan bisa hitung persentase dari fungsi ginjalnya berapa. Kebocoran ginjalnya itu bisa dilihat melalui air kencing. Kan ada nanti yang namanya protein uri ya. Adanya protein di dalam urin, itu kita bisa periksa di laboratorium. Nah, ini pasien hipertensi, tekanan darah tinggi, dan pasien diabetes mellitus ini, dua-duanya juga menyebabkan terjadinya kerusakan dari unit terkecil dari ginjal itu yang menyebabkan kebocoran itu dan merusak membran paling kecil dari unit terkecil dari ginjal yang disebut nefron gitu. Jadi kita harus menghindari para pasien itu jangan sampai tahap ke yang harus dilakukan cuci darah gitu. Itulah yang penting. Jadi mengenai penyembuhan bisa disembuhkan atau tidaknya tadi tergantung, sudah Dr. Joko sampaikan. Ya, penyebabnya tadinya ginjalnya bagus, mengalami sesuatu jelek, kemudian dilakukan penggantian dulu fungsi ginjalnya, diistirahatkan, dikasih batas waktu ya, sebulan, 3 bulan gitu kan ya. Kemudian kalau yang sudah memang harus yang tadi tahapan-tahapannya tadi sudah sampai tahap terakhir, ya harus mau tidak mau harus dilakukan cuci darah ya melalui mesin ataupun melalui membran perut tadi ya untuk memperpanjang usianya. Dan alhamdulillah kalau sekarang ada itu. Kalau zaman dulu Hasan Sadikin tahun 1985 itu mesin satu ya, akhirnya banyak pasien tidak tertolong. Kalau sekarang alhamdulillah sudah semakin maju ya, lagi mungkin Dr. Joko ya, menambahkan. Ya, mungkin ada juga pendapat yang berkembang di masyarakat, Dok ya. Kalau kadang-kadang banyak juga itu nanya, Dok, kalau sudah dicuci darah nanti sembuh nggak penyakitnya? Nah, itu kita mesti luruskan. Jadi cuci darah ini adalah suatu terapi pengganti ginjal, bukan untuk mengobati ginjal. Nah, seperti yang disampaikan Dr. Edi tadi, kalau ginjalnya baik-baik saja dalam kondisi akut tertentu dia macet, itu nanti
kalau kondisi yang bikin macet itu kita perbaiki, misal jantungnya atau perdarahannya kita hentikan segala macam, yang membuat dia macet, nah nanti ginjalnya bangun lagi, jadi sudah kembali dari cuti gitu, nah, itu istilahnya. Tapi kalau yang kedua tadi, kondisi kedua itu penyakit ginjal kronis. Kalau dia sudah stadium lanjut, dia nggak cuti lagi, udah pensiun dok ya, jadi nggak balik-balik lagi. Akhirnya diberi terapi pengganti ginjal, artinya menggantikan fungsi ginjal, walaupun tidak seluruh fungsi ginjal akan tergantikan dengan mesin, tetapi setidaknya fungsi filtrasi, menyaring, dan membuang racun itu bisa tergantikan dengan mesin. Tapi dia tidak menyembuhkan ginjal yang sudah rusak gitu. Ginjal yang sudah rusak nggak bisa disembuhin lagi gitu. Jadi tetap ada observasinya terlebih dahulu, bagaimana kondisi si ginjalnya begitu ya dok ya, baru bisa diputuskan apakah ini bisa dengan metode cuci darah atau bagaimana. Dan mungkin nanti kalau misalkan mau memilih metode lain, tapi misalkan hasil observasinya harus dengan cuci darah, mungkin harus cuci darah terlebih dahulu begitu ya dok ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat kondisinya. Kami akan lanjut lagi perbincangan mengenai cuci darah usai jeda pariwara berikut, tetaplah di dokter kita. Sebagai rumah sakit yang melayani pemeriksaan gigi dan mulut, kami melayani dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik bagi petugas medis maupun pasien. tetap jaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Gigi sehat, aktivitas lancar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kita. Tentunya kita masih membahas mengenai metode pengobatan cuci darah nih untuk penyakit gagal ginjal ya. Dan kita juga akan mengulas pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp di 0811249999. Kita langsung bacakan saja. Ini dari Jarod di Bandung. Nih mau tanya dokter, selain cuci darah, makan atau minuman apa yang bisa menurunkan kreatinin di dalam darah, dok? Silakan. Ya, makanan yang bisa menurunkan kreatinin ya. Jadi harus saya luruskan dulu ya. Sebenarnya tidak ada makanan yang bisa menurunkan kreatinin. Ini dalam kondisi apa dulu? Kalau dia dalam kondisi penyakit ginjal kronis, itu kan seperti yang disampaikan Dr. Edi tadi, itu ada 5 stadium. Nah, pasien ini berada di stadium mana? Stadium itu ditentukan dari jumlah darah yang mampu melewati ginjal. Semakin sedikit jumlah darah yang mampu melewati ginjal, artinya ginjalnya sudah semakin jelek. Dia mengkerut, ginjalnya, pembuluh udah sempit. Nah, jumlah darah yang melewati ginjal juga semakin kecil. Sebagai contoh misalnya, jumlah darah yang melewati ginjalnya kurang dari 15 ml per menitnya, itu sudah masuk stadium 5. Itu biasanya kreatininnya sudah tinggi. Nah, kalau ditanya makanan atau minuman apa yang dapat menurunkan kreatinin, ya tidak ada, dok ya. Jadi bukan karena makanan kreatinin itu turun gitu. Kalau pada penyakit ginjal kronis yang stadium lanjut, kreatinin itu turunnya karena tindakan cuci darah gitu, tapi bukan karena makanan gitu. Jadi tidak ada makanan atau minuman begitu ya yang bisa menurunkan kadar kreatinin ya begitu, tapi dengan metode cuci darah itu sendiri ya dok ya. Justru kadang-kadang ada yang lebih yang bisa meningkatkan kreatinin, artinya dia masih stadium-stadium awal, misalnya di stadium 2 atau 3 gitu, tapi karena dia tidak menjaga pola makannya atau
menggunakan konsumsi obat-obatan yang tidak terkendali tanpa resep dokter. Yang paling banyak itu obat-obat yang bersifat analgetik atau mengurangi nyeri gitu, atau minuman-minuman energi itu banyak juga itu yang membuat kreatininnya yang tadinya mungkin masih 2 sekian gitu kan, nanti progres dia lebih cepat ya, menjadi 3 atau 4 gitu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini dari Pak Tunggul di Bandung. Dokter, saya mau bertanya nih, berapa lama kira-kira penderita gagal ginjal bisa bertahan hidup kalau melakukan pengobatan dengan metode cuci darah? Silakan, Dokter Edi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kapan seorang penderita itu bisa bertahan hidup, berapa lama? Itu memang tergantung dari sisa cadangan fungsi ginjalnya, ya. Jadi itu bagaimana, berapa banyak. Nah, kemudian kalau dilakukan cuci darah, berapa lama bisa bertahan, tergantung juga dari penyebabnya. Kalau di Rumah Sakit Dustira, kita punya pasien sudah 21 tahun. Ya, itu yang terlapa. Cuci darah Ya, selama cuci 21 darah. tahun. Ya, dia itu seorang TNI. Dulu pangkatnya sersan, sekarang sudah letnan ya, pembantu letnan 2 ya, letnan 1. Jadi sudah 21 tahun. Jadi dia bisa bertahan begitu karena mentaati disiplin terhadap apa yang disampaikan oleh dokter. Tidak pernah absen cuci darah, tidak pernah lupa obat-obatan yang diberikan, obat tekanan darah tinggi, kemudian menjaga jumlah volume yang cairan yang dia masukkan ke dalam tubuh, gitu. Jadi artinya tergantung dari bagaimana si orang tersebut disiplin tidaknya terhadap prosedur pengobatan yang dianjurkan oleh dokternya. Jadi kami di Dustira ada yang sudah 21 tahun. Itu usianya berapa tahun? Sekarang 49. 49. Ya. Oke, baik. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya, Mbak Amel. Sebenarnya kita ini dokter ya bukan akan memanjangkan umur pasien ya, atau memendekkan umur pasien, tidak. Artinya umur itu sudah dari Tuhan ya. Cuma kita berupaya meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai contoh misalnya, pasien-pasien cuci darah ini kalau tidak ditata laksana dengan secara komprehensif ya baik proses cuci darahnya, makanannya, minumnya, obat-obatan itu kadang-kadang dia kualitas hidupnya jelek. Apalagi dia tidak disiplin seperti yang disampaikan Dokter Edi tadi. Nah, kalau kita memberikan edukasi ke pasien, misalnya pasien yang sudah rutin cuci darah, bagaimana dia pola makannya, minimal dia tingkatkan asupan proteinnya. Terus pasien cuci darah kan rawan terjadi ini ya, malnutrisi. Asupan gizi jelek biasanya karena nafsu makannya juga berkurang. Nah, kita edukasi, ditambah asupan proteinnya, terus dikurangi asupan airnya. Nah, terus juga seperti buah-buahan yang mengandung banyak kalium itu dikurangi ya. Kalau dia, kadang-kadang pasien saya itu, dok saya tuh pengen banget makan pisang gitu kan, sebenarnya kan ya nggak boleh ya, pisang kan banyak kaliumnya tuh, tapi gimana ya dok ya? Ya kita sebagai dokter harus bisa menyiasati juga. Kalau kita larang 100%, kadang-kadang pasien itu nggak terlalu ini ke kita. Nah, boleh Pak makan pisang, Bapak cucinya jam berapa misalnya? Dia shift kedua misal jam 2, nah udah, kalau makan siang boleh. Mau cuci, kasih pisang dulu dok. Nanti setelah makan pisang, nanti naik itu kaliumnya dalam darah. Udah dicuci gitu. Ya gitulah menyiasatinya. Jadi tidak ada yang terlalu ini ya ke pasien itu. Gitu. Jadi ada bagian edukasi juga kita ke pasien untuk supaya dia lebih disiplin. Termasuk dia obat-obatan. Kan kita selalu beri obat-obatan kan, obat anti hipertensi gitu. Dan obat-obatan yang lainnya kita edukasi dia untuk
makan obat secara teratur, mengurangi asupan air, pola makannya juga gitu yang seperti saya sampaikan tadi. Ya, itu karena bagian dari banyak edukasi. sekali stigmanya begitu ya dok ya, kalau yang cuci darah itu memang umurnya tidak akan panjang lagi katanya, bahkan sampai ada yang pasien kadang merasa frustasi dengan pengobatan yang terus-menerus begitu, padahal tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup si pasiennya, juga bagaimana dengan kondisi si pasien, apakah pasien juga menjaga pola makannya, gaya hidupnya, obat-obatannya teratur atau tidak. Nah ini yang paling penting begitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak disiplin juga, ya kan, minumnya banyak, akhirnya kita sudah cuci 2 kali seminggu, tetap aja dia bengkak, sesak napasnya karena penuh cairan gitu. Nah, itu bagian yang pasien-pasien yang kurang disiplin seperti itu. Itu makanya kita harus lebih giat lagi edukasi gitu. Iya, betul sekali. Jangan lelah untuk mengedukasi pasien ya begitu ya dok ya, dan pasien juga harus menurut apa yang diberitahu oleh dokter. Masih ada pesan yang masuk melalui WhatsApp, ini dari Ibu Yuli di Kabupaten Bandung Barat. Dokter, saya mau tanya, kalau untuk mencegah kita terkena penyakit gagal ginjal, apalagi hingga melakukan metode pengobatan cuci darah nih, gaya hidup yang sebaiknya kita jalani seperti apa? Karena jujur saya sendiri ini jarang untuk konsumsi air putih dan lebih sering meminum minuman yang manis. Apakah itu sehat, dok? Silakan, dokter. Dokter Edi, dokter Joko, silakan. Ya, dok, silakan. Ya, jadi kalau kita untuk mencegah supaya tidak mencegah penyakit ginjal, apalagi sampai ke stadium lanjut yang membutuhkan tindakan cuci darah, ya tentu kita harus menjaga pola hidup sehat. Secara umum ya, kita menjaga pola makan, minum cukup, istirahat cukup, olahraga yang penting, olahraga. Selain itu, check up bagi orang-orang yang tidak ada faktor risiko yang lain-lain, check up minimal sekali setahun lah. Nah, minimal yang diperiksa itu kalau untuk mengetahui fungsi ginjal itu kita periksa aja. Kalau kita check up mandiri, minta ke petugasnya periksa urium sama kreatinin kalau di dalam darah. Terus periksa urin rutin. Nah, apakah urinnya masih baik, tidak ada kebocoran protein, tidak ada kebocoran sel-sel darah yang ada di urin. Nah, itu nanti bisa dilihat dari situ. Kalau dia baik-baik saja, normal-normal saja, ya udah lanjutkan pola hidup sehat, nanti tahun depan cek lagi gitu. Gitu aja sih. Baik, sudah terjawab ya Ibu Yuni dari Kabupaten Bandung Barat. Kemudian satu lagi ini dokter dari Bandung, Ibu Maria. Saya mau bertanya dok, kalau urin yang berbusa, apakah ini indikasi ada kelainan dalam ginjal saya? Karena saya mau check up, tetapi saya masih bingung untuk check up karena takut saya memiliki penyakit serius ataupun stadium yang sudah akhir. Silakan dokter. Ya, jadi kalau urin itu berbusa atau tidak, memang umumnya kalau urin yang normal tuh ada busanya sedikit ya. Kemudian yang untuk lebih tahu pasti busa itu dari mana asalnya, kita periksa urin. Nanti bisa ketahuan. Jadi dengan pemeriksaan urin rutin itu, dokter itu bisa tahu ya. Jadi bagian ginjal itu yang rusak yang mana? Apakah ada infeksi? Apakah ada kebocoran dari zat yang menyebabkan berbusa tadi? Umumnya itu albumin ya, protein ya. Kemudian apakah ada hal-hal yang lain, misalnya bisa dilihat bukan hanya ginjal saja ya, dari fungsi hati dan sebagainya kita bisa lihat di urin itu. Jadi urin itu betul-betul harusnya merupakan suatu pemeriksaan yang bisa dianalisa dan diambil kesimpulan yang baik ya oleh seorang dokter itu, dan bisa menyarankan kepada pasiennya itu untuk pemeriksaan lebih lanjut apa. Ya, dan barangkali mungkin pemeriksaan urin itu penting pada pasien-pasien yang tadi, apakah punya penyakit dasar hipertensi atau gula atau mungkin punya penyakit turunan ya, itu ginjalnya memang sudah ada turunan ginjal yang melakukan cuci darah gitu. Jadi sebetulnya pemeriksaan urin itu banyak bisa membawa kemana arah pemeriksaan lebih lanjut kita tujukan. Ya, misalnya kreatinin, dan ada yang lebih peka untuk menunjukkan persentase faal ginjal, fungsi ginjal itu dengan kreatinin clearance atau dengan perkiraan laju filtrasi glomerulus, itu bisa dihitung dari kreatinin ya. Kemudian kita lihat dari tadi bagaimana pemeriksaan urin rutinnya ada kebocoran atau tidak. Jadi orang yang punya dasar penyakit yang memang ke arah kecenderungan merusak ginjal, itu harusnya memang
segera memeriksakan minimal urinnya apakah ada sesuatu yang dicurigai ke arah penyakit ginjal yang lanjut atau tidak gitu saya kira. Jadi tetap harus di check up terlebih dahulu begitu Iya, ya, seperti Pak, tadi dokter, disampaikan Dr. Joko, itu minimal 1 tahun sekali atau mungkin 6 bulan sekali lah. Oke, minimal 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali begitu ya Bu Maria di Bandung ya. Kemudian kita bertanya ke Dokter Joko lagi nih, dokter, sepengalaman dokter nih merawat atau melayani gitu ya para pasien yang harus cuci darah. Ada nggak nih pasien yang menolak untuk dilakukan pengobatan metode cuci darah, dok? Oh, ada. Alasannya apa nih, dok? Ada, Biasanya? banyak alasannya ya. Jadi gini, pasien itu kan kadang-kadang dia tidak tahu kalau dia gagal ginjal. Datang ke kita, keluhannya biasanya mual-mual, agak pucat, lesu gitu kan. Sekali kita periksa fungsi ginjalnya ternyata memang sudah stadium lanjut. Dan sudah terindikasi untuk kita inisiasi, kita mulai untuk tindakan cuci darah. Pasti dia kaget kan ya, kaget loh. Kita biasanya berobat sakit mah aja gitu, dikasih obat macam-macam kok nggak sembuh, masih mual-mual juga. Nah, sudah disampaikan sambil memberikan edukasi ke pasiennya kalau yang bersangkutan sakit ginjal dan harus menjalani terapi cuci darah. Biasanya dia ada penolakan lah ya, belum siap secara psikologisnya menerima kalau dia harus menjalani cuci darah. Itu biasa, nggak apa-apa. Jadi kiat kita selama ini saya merefer ke ini, menyampaikan ke pasiennya, silakan Bapak ini second opinion, nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Second opinion ke dokter lain, cari pendapatnya bagaimana, apakah memang harus menjalani cuci darah atau bagaimana gitu. Nah, dengan seperti itu pasien akan menjadi lebih percaya sama kita ya. Kalau memang dia sudah harus menjalani cuci darah, ya dia akan menerima begitu. Akan menerima gitu. Dengan demikian kita juga bisa lebih ini edukasinya ke mereka gitu. Nah, kalau kepada pasien yang menolak, kira-kira risikonya nih, apakah diinformasikan juga, diedukasikan juga kalau pasien menolak untuk dilakukan cuci darah? Nih, kira-kira risikonya nanti akan A, B, C, D begitu, dok? Ya, wajib kita kasih tahu risikonya. Itu kan bagian dari edukasi ya. Kalau kita tidak beritahu nanti kita salah ya. Sebagai seorang dokter kita wajib menyampaikan risiko walaupun tidak nyaman didengar oleh pasiennya, tapi kita sampaikan apa adanya. Kalau menolak untuk cuci darah, tentu risikonya macam-macam ya, banyak yang terjadi itu, yang dari mulai yang ringan sampai yang berat lah ya. Yang pertama misalnya kondisi asidosis misalnya. Asidosis ini adalah tingkat keasaman yang tinggi di dalam darah kita. Nah, kalau itu terjadi oleh karena gangguan fungsi ginjal yang berat tadi, itu metabolisme itu tidak bisa bekerja. Jadi terganggu kita. Pasien bisa jadi sesak napas, macam-macam pokoknya. Pasti itu suatu kondisi emergensi. Terus ada namanya juga uremik. Uremik ini racun yang tinggi yang di dalam darah kita itu namanya ureum. Kalau dia berada pada level yang tinggi di dalam darah, itu macam-macam kejadiannya. Bisa dia mual muntah, bisa dia menurun kesadaran gitu, sampai yang lebih berat gitu. Kadang-kadang kalau kita lama dia tidak sadar, kita biarkan, ya itu nanti bisa permanen, tapi tidak bangun lagi gitu. Nah, makanya harus cepat dicuci darah kalau seperti itu. Terus ada lagi gangguan elektrolit. Elektrolit yang paling kita takuti adalah kalium. Kalium itu kalau dalam kondisi gagal ginjal itu tidak bisa diekskresi, tidak bisa dibuang lewat urin. Tertahan dia di dalam darah kita, jadi levelnya tinggi, kadarnya tinggi di dalam darah. Nah, ini sangat berbahaya sekali, terutama untuk jantung. Kalium yang tinggi itu akan mengganggu irama jantung. Yang dalam kondisi berat itu bisa tiba-tiba akan berhenti jantungnya berdetak. Nah, itu yang berbahaya. Jadi terus ada lagi satu lagi nih, overhidrasi. Nah, ini juga ditakuti. Pasien gagal ginjal kan selain dia tidak bisa membuang racun yang ada di dalam darahnya, juga dia kemampuan membuang airnya juga berkurang. Urinnya sudah mulai berkurang. Akhirnya dia minum
seperti biasa, tetapi kencingnya tidak seperti biasa, berkurang kencingnya. Nah, airnya kemana? Ya tertimbun di dalam tubuhnya. Ke perut jadi bengkak, ke kaki jadi bengkak. Tapi yang lebih berbahaya lagi ke paru-paru. Nah, kalau ke paru, jadi tertimbun, air di sana, sesek napasnya. Nah, itu juga merupakan satu kondisi kegawatan gagal ginjal. Jadi, banyak sekali resikonya sebenarnya. Gitu. Jadi, itu harus kita sampaikan sebagai bagian dari edukasi kita ke pasien, sehingga dia dengan sukarela untuk mau dilakukan cuci darah. Nah, ini juga bisa menjadi edukasi untuk pemirsa di rumah mungkin ya, yang sudah ingin check up kondisi ginjalnya seperti apa, jangan dinanti-nanti, lebih baik dari sekarang gitu untuk diperiksakan kondisinya seperti apa. Karena tadi sudah diinformasikan Dr. Joko juga bagaimana risikonya kalau misalkan nanti ternyata kita sudah dinyatakan harus melakukan terapi atau pengobatan dengan metode cuci darah, tapi kita menolak. Ternyata banyak sekali risikonya, dari yang ringan sampai yang parah begitu ya tadi, atau sampai menyebabkan kegawat daruratan begitu. Nah, kemudian untuk Dr. Edi nih, pasien yang mana saja nih dok? Kan tadi ada 2 metode untuk cuci darah begitu ya. Oke, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk dari 5406677. Silakan. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Aji dari Cicahem. Pak Aji dari Cicahem. Silakan Pak Aji, pertanyaannya. Dok, Assalamualaikum. Saya mau nanya dok. Salah. Saya punya penyakit diabetes, punya hipertensi, sama penggumpalan darah yang hiperkoagulasi. Tapi semuanya terkontrol karena saya minum obat kan. Minum obat. Apakah itu masih terancam kena ginjal juga? Oke. Ya. Satu aja. Oke, satu aja ya, Pak Haji ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau Dr. Edi, Dr. Joko yang menjawab. Dr. Edi dulu, boleh. Ya, saya kira barangkali kita tahu bahwa pasien-pasien yang dilakukan cuci darah itu mempunyai beberapa penyakit dasar ya, terutama ginjal ya. Jadi kalau memang ada faktor-faktor penyebab yang mungkin itu adalah nantinya menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Nah, jadi harus jelas bahwa kita harus monitor terus ya. Jadi seringkali saya dapatkan bahwa pasien diabetes mellitus itu yang diperiksa itu hanya gula darahnya saja ya. Padahal kita tahu bahwa diabetes mellitus itu pada tahap lanjut, ada komplikasi yang kronik, itu menyebabkan gangguan dari faal ginjal. Jadi jangan takut untuk memeriksakan faal ginjalnya juga di samping memeriksakan kadar gula darahnya. Kadang-kadang lupa bahwa hanya gula darahnya saja yang dites. Jadi kemungkinan ke arah mempunyai penyakit ginjal kronik ya tentu ada, terutama kalau kadar gula darahnya tidak terkendali dan biasanya kemungkinan juga pada penderita dengan diabetes mellitus itu nantinya juga ada komplikasi ke arah hipertensi dan sebagainya. Jadi jangan lupa bahwa di samping memeriksa kadar gula darahnya juga kadar-kadar yang berkaitan dengan faal ginjal. Mungkin Dr. Joko bisa menambah. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, faktor risiko yang terbesar penyakit ginjal kronis ini adalah hipertensi dan diabetes. Tapi nggak usah terlalu khawatir. Selagi dia terkontrol, kalau hipertensi tentunya kontrol tekanan darah yang baik ya, baik itu melalui pola hidup, diet dan obat-obatan, dan juga kalau diabetes tentunya kontrol gula darah. Sama seperti tadi, ada pola hidup, pola makan, obat-obat. Nah, itu semua dijalankan. Selagi dia terkontrol, memang walaupun kita bandingkan faktor resiko ini untuk menjadi suatu penyakit ginjal kronis dibandingkan dengan orang yang tidak ada diabetes ataupun hipertensi, tentu lebih besar. Namun, dalam kondisi terkontrol, tekanan darah terkontrol, gula darah terkontrol, tentunya resiko itu akan diturunkan gitu. Tidak sama dengan orang-orang yang mempunyai gula darah yang tinggi, tidak terkendali, dan tekanan darah juga tinggi. Itu satu faktor resiko aja. Hipertensi saja misalnya, itu akan meningkatkan resiko untuk penyakit ginjal kronis.
satu lagi diabetes. Tapi kalau ini sudah dua-duanya, tentu akan lebih cepat lagi gitu. Jadi kalau selagi dia terkontrol, akan lebih kecil untuk kemungkinan penyakit ginjal kronis. Oke, baik. Sudah terjawab ya Pak Aji dari Cicahem, tadi pertanyaan oleh Dr. Edi dan juga Dr. Joko. Kita kembali ke pertanyaan tadi nih Dr. Edi. Tadi kan di awal sudah dijelaskan ada 2 metode untuk cuci darah ya. Kalau untuk metode yang melalui perut ini Pak, yang dimasukkan swab atau kateternya begitu ya tadi ya, ibaratnya alatnya begitu. Ini untuk pasien dengan kategori seperti apa dan pasien dengan kondisi apa saja yang dibolehkan untuk melakukan metode seperti itu, Pak? Ya, sebetulnya sih untuk cuci darah yang melalui perut ya, jadi selaput perut itu ada 3 ya. Jadi pertama itu adalah pasien-pasien yang memang sudah punya penyakit ginjal yang kronik, yang sudah dilakukan cuci darah dengan mesin, kemungkinan akan dipertimbangkan untuk pindah ke mode pencuci darah dengan melalui perut. Keduanya itu adalah pasien-pasien yang memang dari awal sudah akan kita pilihkan yang mana nih yang akan kita lebih baik untuk pasien ini. Apakah ini misalnya untuk cuci darah dengan mesin atau perut. Kemudian ketiga itu adalah pemilihan untuk pasien-pasien yang dilakukan cuci perut atas indikasi adalah tadi seperti disampaikan oleh Dr. Joko, adanya molekul-molekul yang menyebabkan komplikasi sehingga pasien keadaannya berat, seperti misalnya tadi tidak sadar ya, koma uremikum itu karena racun ginjal itu kan ada 3 jenis, satu yang molekul kecil yang bisa dibuang oleh mesin, kemudian melalui dialiser tadi ya, ada membran semipermeable. Kedua ada penyakit molekul-molekul yang sedang. Nah ini yang hanya bisa dibuang melalui membran perut. Kemudian ketiga tentu adalah molekul-molekul yang besar ya, yang jelas tidak bisa oleh membran dialiser mesin gitu ya. Jadi ini umumnya kita pilih berdasarkan atas ini, misalnya tetapi prinsipnya adalah pasien-pasien yang akan dilakukan cuci perut itu adalah yang misalnya masih muda, dia aktivitasnya masih tinggi, ya mobilitasnya masih tinggi. Kalau kesana kemari nggak bebas, sebab dia harus cuci darah, harus ke rumah sakit. Jadi kalau cuci perut itu kan bisa di rumah, gitu ya. Jadi sehari bisa 3 atau 4 kali seperti tadi disampaikan Dr. Joko ya, penggantian cairannya. Jadi seakan-akan cuci darah yang berlanjut terus. Kalau cuci darah biasa seminggu yang dengan mesin hanya seminggu 2 kali di tempat rumah sakit, berarti itu kan mesti racunnya numpuk terus kan, sampai 3 hari baru dibuang di rumah sakit dengan mesin. Kalau ini kalau cuci perut itu berkesinambungan terus menerus ya, jadi artinya dia bebas asal bawa aja cairannya kemana-mana, mau keluar kota mau kemana begitu ya. Tentu ada juga penyakit-penyakit lain yang memang dia itu sebaiknya dilakukan cuci darah dengan perut ataupun sebaiknya dilakukan cuci darah dengan mesin. Mungkin baik. Dr. Joko bisa menambahkan. Dr. Joko, kita akan jeda dulu sejenak ya, nanti kita akan kembali lagi. Usai jeda berikut tetap di dokter kita. Bersama seluruh jajaran staf daripada RSUKM mengajak semua masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena kami selalu siap sedia melayani sepenuh hati untuk masyarakat yang memerlukan pemeriksaan dan perawatan kesehatan. Jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Salam sehat.
Ya, terima kasih sudah masih bersama kami di dokter kita. Nah, tadi sebelum kita memulai ke tips sehat nih dari Dr. Edi dan juga Dr. Joko ada mau ditambahkan sedikit ya? Boleh? Oh ya, tadi seperti yang disampaikan Dr. Edi tadi, memang tidak semua pasien-pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah itu menjadi kandidat untuk menjalani cuci darah yang peritoneal dialisis tadi yang saya sampaikan, CABD yang lewat perut. Tidak semua bisa itu. Jadi seperti pasien-pasien yang ada luka di rongga perutnya itu yang luas itu nggak bisa ya, tunda dulu. Ataupun ada tumor dalam perutnya, ada infeksi di dalam perutnya, itu tidak bisa dilakukan. Atau lagi orang-orang tua dengan gangguan penglihatan, gangguan jiwa, itu memang tidak disarankan. Jadi yang seperti yang disampaikan Dr. Edi tadi, orang yang masih muda, yang aktivitasnya masih baik, apalagi kepala keluarga, pencari nafkah, itu sangat dianjurkan ya. Tapi tentu dengan menjaga kebersihan, karena ini ada resikonya infeksi. Jadi kalau sudah kita lakukan operasi, biasanya kita edukasi kan supaya tidak terjadi infeksi di perutnya gitu. Oke, baik. Melihat lagi kondisi dari pasien ya, begitu ya. Tidak semuanya pasien bisa dilaksanakan metode cuci darah melalui perut tadi. Nah, kita sudah tiba di segmen 3, kita akan mendengarkan tips sehat atau pesan untuk pemirsa di rumah nih dari Dr. Edi dan juga Dr. Joko yang masih berkaitan dengan kesehatan ginjal tentunya ya. Silakan dari Dr. Edi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi saya barangkali mungkin menyarankan saja bahwa pemeriksaan rutin itu penting. Saya kira barangkali kalau di TNI sih setiap 6 bulan pasti itu dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk melihat keadaan kesehatan dari masing-masing personil prajurit. Kemudian kalau untuk umum awam ya barangkali untuk para pasien-pasien atau masyarakat yang mempunyai dasar-dasar penyakit tadi seperti disampaikan, tekanan darah, diabetes mellitus, kelebihan berat badan, kemudian riwayat keluarga yang punya penyakit ginjal sebelumnya, itu sebaiknya secara rutin kita periksa. Dan barangkali saya kira nggak usah takut terhadap kemungkinan justru ini pada saat awal kita ketahui penyakitnya tersebut, stadiumnya atau tahapnya tersebut, maka itu bisa kita cegah untuk menjadi tahap ke arah yang lebih lanjut. Jadi saya kira begitu. Mungkin Dr. Joko juga mau menyampaikan. Silakan, ya. Dr. Joko, tips sehat. Pesan saya buat pemirsa di rumah, bagi para pemirsa yang tidak mempunyai penyakit ginjal, namun mempunyai faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, saya sarankan untuk menjaga pola hidup sehat, makan obat teratur, terus juga kurangi garam ya, terus kontrol teratur yang penting, minimal periksa hal ginjal tuh, periksa urium, kreatinin, urin itu sekali 3 bulan atau seminimalnya 6 bulan lah ya, untuk melihat ada nggak progresivitas ke arah penyakit ginjal. Itu yang pertama. Nah, bagi yang sudah menderita penyakit ginjal, apalagi yang sudah menjalani hemodialisis, menjalani cuci darah, ya tidak usah kecewa, tidak usah bersedih, mungkin itu sudah kehendak Tuhan, tapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita. Tidak bengkak, tidak sesak, dan kadang-kadang kita ada pasien kita, terutama yang CABD ya, itu baik-baik saja dia, penampilannya oke gitu, seperti orang-orang tidak sakit ginjal gitu, karena dia menjaga pola hidup seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Edi juga Dr. Joko sudah hadir di dokter kita edisi kali ini. Kita membahas mengenai cuci darah, juga bagaimana kita menjaga kesehatan dari fungsi ginjal kita tentunya. Saya Amelia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.